Selamat sore saudara-saudara, berjumpa bersama saya Gideon May Christian. Hari ini saya akan sedikit bercerita tentang iman, imun, dan amin. Jadi jika kita mempunyai iman yang besar kepada Tuhan, maka respon tubuh kita, imunitas tubuh kita akan menjadi sangat-sangat lebih kuat, karena kita sudah mempunyai keyakinan bahwa hanya di dalam perlindungan Tuhan kita dapat diselamatkan. Karena Tuhan sudah berjanji pada kita bahwa Dialah juru selamat satu-satunya. Amin. Jadi kedua hal tersebut harus kita aminkan. Makanya iman, imun, dan juga amin. Tahu dari mana Pak kalau kita sudah diselamatkan? Oke, kita akan membuka kitab di Injil Lukas pasal yang kedua ayat 11, di mana mengatakan, hari ini telah lahir bagimu yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi juru selamat kita sudah lahir di dunia, Mesias yang ditunggu-tunggu banyak orang, The Savior sudah hadir di tengah-tengah dunia ini. Dalam perjalanannya pun kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sudah melakukan dan menyajikan di depan mata banyak orang mujizat-mujizat terjadi ketika seseorang beriman kepadanya. Maka kesembuhan yang terjadi dari orang yang tuli bisa mendengar, orang yang buta bisa melihat, sampai orang yang lumpuh bisa berjalan, dan orang yang mati dibangkitkan. Amin. Itulah keesaan Tuhan kita, kemahakuasaan Tuhan kita di dalam nama Yesus Kristus. Hal yang lain yang ada di dalam Alkitab juga, yaitu dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi di tengah kehidupan kita saat ini, kita harus selalu happy. Di tengah pandemi ini kita harus selalu bergembira. Loh kok bisa? Ya karena kita sudah diselamatkan. Sudah ada janji keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kesaksian dari Yohanes berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun orang yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Aku adalah Yesus Kristus. Di mana di Injil Yohanes dituliskan seperti demikian. Jadi apalagi yang kita ragukan akan keesaan dan kemahakuasaan Tuhan kita di dalam nama Yesus Kristus. Jadi kita tidak usah meragukannya lagi, makanya kita harus selalu bergembira. Apapun masalahnya, apapun keadaannya, apapun posisi kita sekarang, kita tidak usah takut, tetapi kita akan terus bergembira karena Tuhan sudah menjanjikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Maka kita perlu yakini dan kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya yakin dan percaya kita semua adalah keturunan Abraham, maka kita juga mendapatkan janji-janji Tuhan sebagaimana Tuhan menjanjikan keselamatan kepada Abraham. Kita tahu Tuhan kita adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyukupkan, Tuhan yang menyediakan. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah panik, dan jangan pernah cemas, tetapi kita harus berbahagia, bersukacita seperti apa yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Bersukacitalah, sekali lagi bersukacitalah. Karena Tuhan tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya tentang keselamatan, dan juga mengikut Dia pasti diselamatkan. Sekali lagi diselamatkan, pasti diselamatkan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Maka dari itu kita harus mempunyai iman, di mana Tuhan sendiri mengatakan di tengah murid-muridnya, jikalau saja engkau mempunyai iman
sebesar biji sesawi, maka engkau berkata, hai gunung, berpindahlah, maka dia akan berpindah. Jadi kita perlu beriman sungguh-sungguh ke dalam Yesus, ke dalam Tuhan kita, tentang karya keselamatannya di dalam kehidupan kita. Maka dengan kita beriman kepadanya, kita percaya, kita tidak pernah takut, maka imunitas tubuh kita menjadi sangat baik. Sebagai orang percaya, kita memang tahu ilmu pengetahuan bahwa kita hidup di tengah situasi pandemi virus corona. Yang penting kita tetap memakai masker, rajin mencuci tangan, mengurangi mobilisasi, menghindari kerumunan. Maka saya yakin dan percaya dengan kita menjaga jarak juga di tengah kerumunan, Tuhan akan menjaga kita umat-umatnya. Tuhan tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya tentang karya keselamatannya yang begitu ajaib, yang tidak bisa dipikirkan oleh nalar manusia. Karya Tuhan sungguh luar biasa. Maka kita harus beriman supaya imunitas kita baik, kita tetap sehat, sehat pikiran, mental, tubuh kita, keuangan kita, semuanya sehat di dalam nama Tuhan. Dan yang ketiga adalah amin. Kita perlu mengamini karya-karya Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Baik, itulah cerita singkat dari saya tentang iman, imun, dan juga amin. Jadi apa yang saya katakan ini dapat saudara pelajari lagi, saudara masukkan ke dalam hati saudara, dan Anda praktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya kita akan diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus karena karyanya yang sangat luar biasa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.